Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan sertifikat apa saja yang bisa menunjang kalian agar bisa lolos di SNMPTN. Perlu diketahui bahwa SNMPTN ini adalah jalur nilai rapot yang tidak ada tesnya, dimana memang penilaian berdasarkan rekam jejak sekolah, kemudian nilai rapot kalian, dan yang menjadi penentu besarnya juga sertifikat ketika kalian pernah mengikuti kompetisi dan menang suatu kompetisi. Maka kita list di kesempatan kali ini beberapa sertifikat yang bisa menunjang pendaftaran SNMPTN kalian. Yang pertama, kita berbicara terkait dengan kriteria sertifikat itu seperti apa. Karena tentu sertifikat tanah tidak bisa dong dipergunakan untuk mendaftar atau menjadi penunjang kalian bisa lolos di SNMPTN 2022. Nah, kriteria yang pertama tentu sertifikat itu harus kalian peroleh ketika kalian berada di SMA sederajat. Jadi tidak bisa ketika sertifikat kejuaraan itu kalian dapatkan di SD, di TK, atau di SMP. Ketika kalian punya sertifikat-sertifikat tersebut, kalian tidak bisa melampirkannya, walaupun mungkin tingkat kejuaraannya level nasional. Jadi memang khusus sertifikat yang kalian peroleh selama kalian menempuh di sekolah menengah atas atau sederajat. Kemudian kriteria yang kedua tentu harus dikeluarkan oleh instansi resmi atau terakreditasi. Tidak bisa sembarangan instansi, misalnya kalian bikin organisasi yang tidak dikenal, tentu tidak akan diakui sertifikatnya. Instansi resmi itu ya misalnya Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, Kementerian Olahraga, Dinas Olahraga, dan instansi-instansi lainnya, lembaga-lembaga yang kredibel, misalnya perguruan tinggi dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, tentu sertifikat juara lah ya, kriteria yang dibutuhkan. Sertifikat juara ini menunjukkan bahwa kalian termasuk siswa-siswa unggul yang punya prestasi. Karena SNMPTN memang tujuannya adalah menjaring mereka-mereka yang punya potensi akademik yang bagus, yang salah satunya tentu ditunjang dengan bukti berupa sertifikat juara. Juara itu ya juara 1, 2, 3, bukan sertifikat peserta. Karena siapapun bisa menjadi peserta sebuah kejuaraan atau lomba yang diselenggarakan oleh instansi resmi pemerintah, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan sertifikat yang bisa masuk penilaian SNMPTN. Tidak semua sertifikat akan bisa kalian lampirkan dalam pendaftaran SNMPTN. Dan tentu kalian harus memilih sertifikat yang kira-kira relevan dengan jurusan yang kalian tuju dan yang kira-kira bisa menunjang kelolosan kalian di perguruan tinggi yang kalian pilih. Sertifikatnya itu memang dalam pendaftaran SNMPTN biasanya hanya dibatasi 3 sertifikat terbaik. Sertifikat terbaik yang relevan ya, yang relevan. Misalnya kalian punya sertifikat juara Olimpiade Biologi dan sertifikat juara tenis tingkat provinsi. Misalnya Olimpiade Biologinya juga tingkat provinsi. Maka kalau kalian daftar di jurusan keperawatan, maka yang lebih relevan adalah sertifikat biologi, bukan sertifikat kejuaraan olahraga. Dan 3 yang terbaik, jadi kalian harus memilih dengan tepat. Setidaknya ya pilihlah level yang tertinggi. Misalnya kalian punya kejuaraan tingkat provinsi, kejuaraan tingkat nasional, ya tentu yang dilampirkan lebih utama adalah yang tingkat yang tinggi, yakni nasional. Lalu
tadi sudah kita sampaikan bahwa sertifikat yang relevan dengan jurusan akan mendapatkan poin lebih. Kalau tidak punya sertifikat yang relevan, ya tidak apa-apa, dilampirkan saja. Tetap akan mendapatkan poin penghargaan yang lebih juga. Kemudian ya sertifikat juara. Sertifikat juara tentu tadi kita sampaikan bahwa sertifikat yang bisa dilampirkan adalah sertifikat juara 1, 2, 3. Dan kalau punya akan ada bobot penilaian lebih ketika kalian punya sertifikat juara dari kampus yang kalian pilih. Misalnya kalian pernah menang juara Olimpiade Matematika di Universitas Erlangga dan kemudian kalian lampirkan untuk daftar jurusan teknik industri di Universitas Erlangga, maka dengan melampirkan sertifikat juara itu tentu ada poin plusnya gitu ya, karena kalian pernah terlibat aktif mengamati Universitas Erlangga sebelum kalian keterima di kampus itu gitu ya. Kemudian minimal sertifikat yang bisa dilampirkan adalah level kabupaten kota. Jadi kalau kalian pernah juara tingkat kecamatan atau tingkat RT atau tingkat sekolah, itu memang biasanya agak diabaikan, tidak ada poinnya gitu ya. Jadi minimal juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten. Tapi kalau kita bicara SNMPTN skupnya nasional, biasanya sertifikat yang punya poin mulai agak tinggi itu dari level provinsi. Kalau kabupaten masih rendah lah ya. Kemudian tentu saat ini kondisi pandemi, tidak banyak kompetisi diselenggarakan secara tatap muka, sehingga kemudian muncul yang namanya e-sertifikat. E-sertifikat ini bisa berlaku dan diakui jika tertulis jelas nama instansi penyelenggaranya dan harus lembaga yang terakreditasi dan sudah berkali-kali menyelenggarakan kejuaraan yang kalian ikuti. Kemudian tertulis jelas detail nama kegiatan dan cabang lomba yang diselenggarakan. Lalu juga terdapat nomor sertifikatnya dan terdapat keterangan juaranya. Jadi e-sertifikat ini masih bisa dipakai untuk dilampirkan dalam proses pendaftaran SNMPTN. Dan terakhir tentu harus ada tanda tangan atau barcode ketua penyelenggara. Ya, pada poinnya tidak semua e-sertifikat akan punya poin, karena banyak misalnya LKTI yang diselenggarakan oleh instansi-instansi yang kurang meyakinkan. Dan kalau kurang meyakinkan seperti itu, kalian lampirkan ya mungkin ada poinnya mungkin, tetapi juga tidak seberapa. Selanjutnya kita bicara sertifikat yang tidak bisa dilampirkan dalam SNMPTN. Apa saja itu? Sertifikat seminar, workshop, atau webinar. Karena posisinya kalian sebagai peserta. Kalau saya sebagai pembicara gimana Kak? Ya silahkan saja, mungkin bisa dicoba pembicara, narasumber gitu ya. Tetapi acaranya ya tentu harus acara yang skupnya besar. Kalau acara yang skupnya level sekolah ya tidak ada gunanya. Kemudian sertifikat keahlian bahasa, misalnya TOEFL atau keahlian bahasa lainnya, itu juga tidak bisa dilampirkan, tidak ada poinnya. Kemudian sertifikat tryout UTBK, misalnya juara 1 tryout UTBK se-Jawa Bali, ya ndak ada poinnya karena bukan kejuaraan, karena itu sertifikat tryout saja. Lalu sertifikat peserta, ya, peserta lomba
tingkat nasional, tapi tidak ada tingkat kabupaten, tidak ada tingkat provinsinya. Yaitu sebenarnya bukan level nasional sih ya kalau tidak berjenjang gitu ya. Jadi walaupun nama kompetisinya LKTI nasional dan kalian hanya peserta saja, ya tidak ada poin nilainya. Kemudian sertifikat juara di SD SMP ini sudah kami bahas tadi ya. Lalu sertifikat juara kelas atau paralel, karena dalam pendaftaran SNMPTN ini kan sudah di ranking sebelumnya, jadi tidak perlu dan tidak penting sertifikat juara kelas atau paralel ini. Sudah diparalelkan oleh pihak sekolah ketika kalian layak mendaftar di SNMPTN. Lalu sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang tidak terakreditasi, ini juga bakal tidak ada poinnya dalam pendaftaran SNMPTN. Nah, ini sertifikat yang menunjang kelolosan di SNMPTN meliputi sertifikat Olimpiade Sains Nasional OSN, OSN Matematika, Biologi, Fisika, Kebumian, Ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian sertifikat olahraga siswa nasional, sertifikat Olimpiade Sains Nasional dan olahraga ini ya juara ya, harus juara minimal ya level kabupaten. Kemudian sertifikat festival dan lomba seni siswa nasional, ini juga yang menyelenggarakan Kemendikbudristek. Kemudian sertifikat LKTI dan ISEI yang harus dipertanggungjawabkan lembaga penyelenggaranya tentu. Kemudian sertifikat lomba debat, lomba cerdas cermat, sertifikat paskibra, dan kompetisi kredibel lainnya. Jadi kalau kalian paskibra kabupaten atau paskibra level provinsi atau bahkan level internasional, ya bisa coba dilampirkan. Lalu sertifikat ketua organisasi siswa di sekolah, biasanya sertifikat ketua OSIS gitu ya. Kalau wakil ketua gimana kak? Waduh susah gitu ya. Kalau ketua divisi gimana kak gitu ya. Ya kalau memang kepepet tidak punya sertifikat apa-apa, kalian menjadi ketua divisi di OSIS atau ROHIS atau Pramuka atau wakil ketua organisasi, ya silahkan saja lampirkan. Tapi kalau memang tidak punya sertifikat yang bisa dilampirkan sama sekali gitu ya. Kalau punya ya tidak usah gitu ya. Lalu sertifikat keahlian khusus untuk SMK, tentu keahlian entah itu otomotif atau menjahit atau apa, ini tentu sertifikat ini bisa dilampirkan ketika linier dengan jurusan yang kalian ambil. Misalnya sertifikat keahlian di bidang mesin apa, kemudian kalian ambil teknik mesin atau teknik yang berkaitan dengan mesin, tentu itu akan diperhitungkan. Tetapi kalau tidak linier, keahlian khusus SMK itu juga tidak ada poinnya. Misalnya kalian punya sertifikat keahlian jahit, tapi kalian daftarnya misalnya jurusannya sosiologi, daftarnya misalnya jurusannya psikologi, tentu kan tidak ngefek, tidak ada linearitasnya, sehingga tidak akan diperhitungkan. Lalu bagaimana dengan sertifikat juara bergu? Jadi teman-teman yang juara olahraga biasanya kan bergu gitu ya. Sertifikat bergu bisa digunakan jika tidak tertera nama peserta yang mengikuti perlombaan, maka kalian bisa minta surat keterangan pendukung dari sekolah atau dari penyelenggara lomba. Jadi teman-teman yang juara satu futsal, volley, basket, dan lain sebagainya bisa memakai sertifikat juara bergu gitu ya. Lalu bagaimana dengan sertifikat bertingkat? Bertingkat itu
juara 1 kabupaten, juara 1 provinsi, kemudian juara 5 nasional. Gimana itu? Apakah bisa dilampirkan ketiga-tiganya atau gimana? Jadi untuk sertifikat dengan beberapa tingkatan, silahkan gunakan sertifikat dengan tingkat yang lebih tinggi. Karena misalnya kalian juara 1 level nasional gitu ya, itu kan kalau misalnya OSN matematika, maka secara otomatis karena yang mengeluarkan misalnya Kemendikbud sertifikatnya, maka secara otomatis pihak SNMPTN atau kampus yang dituju sudah paham, jadi tidak perlu dilampirkan ketiga-tiganya gitu ya. Jadi upload saja sertifikat yang levelnya tertinggi. Kemudian kalau sama sekali tidak pernah juara, gimana? Boleh nggak ngelampirkan sertifikat peserta misalnya gitu ya. Sebenarnya sertifikat peserta selama ini dipercaya tidak punya poin tambahan untuk SNMPTN. Tetapi jika kalian memang berharap bisa melampirkannya, menurut saran kami, lampirkanlah sertifikat peserta kejuaraan olimpiade atau lomba yang benar-benar kredibel atau diselenggarakan oleh kampus. Kalau LKTI dan lain sebagainya yang tidak diselenggarakan Kemendikbud misalnya, itu kan agak kurang meyakinkan. Jadi kalau kalian mau lampirkan sertifikat peserta, ya yang mengeluarkan pemerintah lah ya, instansi pemerintah yang kredibel, misalnya Kemendikbud, Dinas Pendidikan, atau kampus tertentu, UGM atau UI gitu ya, biar ada poinnya gitu, atau biar bisa menjadi sedikit pertimbangan lah, walaupun tidak menjamin juga. Itu yang bisa kita ulas terkait dengan sertifikat yang mungkin kalian miliki atau tidak kalian miliki, tetapi ya itulah adanya beberapa sertifikat yang bisa kalian lampirkan dan masuk kategori yang memberatkan atau memberi bobot nilai kepada teman-teman yang pengen lolos di SNMPTN 2022. Perlu diingatkan bahwa memang SNMPTN itu sangat misterius, tidak bisa diharapkan. Jangan gantungkan keseluruhan harapanmu di SNMPTN, karena terkadang kalau kalian tidak fokus dengan apa yang ingin kalian capai dan hanya mengandalkan pada jalur seleksi SNMPTN saja, kadang lebih banyak kecewanya. Banyak anak-anak pinter yang potensial itu gagal di SNMPTN gara-gara keliru dalam memilih jurusan dan perguruan tinggi. Maka fokus, walaupun kalian bisa daftar di SNMPTN, kalian juga harus persiapan untuk SBMPTN. Itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian.